Oke ya, barangkali mic-nya lagi tuh ya. Shalom, shalom. Suaranya sudah kedengaran? Haleluya, haleluya. Ya, jumpa lagi ya dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle ini ya. Kita bersekutu bersama-sama, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Nah, di gereja kita di GSJA itu ada satu yang dahsyat, suatu luar biasa, yaitu kegerakan membaca Alkitab ya. Kegerakan membaca Alkitab minimal satu pasal sampai dengan 3 pasal. Jadi kalau ada gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan, pelayan Injil harus minimal 3 pasal ya. Kalau jemaat-jemaat itu minimal satu pasal, dan ini saya rasa ini satu terobosan yang dahsyat. Dan saya katakan kepada teman-teman saya bahwa kalau kita rajin membaca Alkitab, rajin membaca Injil, saudara dengar-dengar baik saudara, yang memuridkan kita langsung itu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang memuridkan kita langsung, karena itu langsung dengan firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita saudara sekarang ini sedang dalam kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena ingat saudara, Tuhan Yesus perintahkan kita untuk senantiasa mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ingat, Tuhan Yesus selama 40 hari itu berulang-ulang dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Berarti itu apa saudara? Sangat penting. Nah, ingat baik-baik, kemarin kita sudah bahas bahwa Yesus hanya punya satu Injil, dan Injilnya Tuhan Yesus yaitu Injil kerajaan Allah. Jadi kita kalau murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, kita nggak usah nengok-nengok kepada Injil-Injil yang lain. Kita tengok saja kepada Injilnya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, pagi hari ini pembacaan saya sudah ada di Injil Lukas, dan sudah di pasal 5 sampai dengan pasal 7 ya. Waduh, saya sangat terberkati sekali ya. Nah, sebelum kita membahas tema kita pagi hari ini, menerima kerajaan Allah ya, menerima kerajaan Allah. Berapa banyak dari saudara yang mau menerima kerajaan Allah? Katakan yes. Berapa banyak dari saudara yang mau masuk dalam kerajaan Allah? Katakan yes. Haleluya, haleluya. Mari buka hati saudara, saya berdoa ya. Mari kita bersepakat bersama-sama, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kegerakan menghidupi prinsip-prinsip kerajaan Allah, kami anak-anak-Mu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan bukakan rahasia surga buat kami, seperti Engkau berkata kepada murid-murid-Mu ya Tuhan. Kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga, dan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang agamawi, mereka tidak mengerti, tidak mengetahui sekalipun mereka membaca Alkitab. Tuhan Yesus, urapi kami, bukakan rahasia surga, taruhlah perkataan firman-Mu ke dalam bibir mulut anak-Mu ini, hamba-Mu ini ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, buka hatimu untuk diberkati firman Tuhan pagi hari ini ya. Tentu saja saya yakin saudara sudah berdoa pagi ini kan. Ya, saya juga sudah berdoa, dan saya selalu senang berdoa bersama-sama lewat kegerakan doa ya, doa fajar ya, dengan sama-sama dengan hamba Tuhan yang luar biasa Pak Frans Kansil. Kita tadi pagi sudah berdoa bersama-sama. Wah, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa saudara ya. Walaupun kita terpisah kota, terpisah tempat, jarak, waktu, di berbagai belahan daerah di Indonesia, dan bahkan ada yang dari luar negeri saudara, menyatu bersama-sama ya, seratusan orang lebih. Kita berkumpul bersama-sama dan berdoa. Dan puji Tuhan, saya ada luar biasa, saya merasakan gairah dan sukacita daripada Tuhan, di mana
selepas itu kita maju dalam kegerakan ini, Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, saudara, tema kita pagi hari ini, saudara, ya, dalam momentum mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu sesuatu yang terus menerus kita lakukan dalam hidup kita, seumur hidup kita, ya. Itu tidak pernah berhenti. Jadi Tuhan Yesus katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sesuatu yang kalau kita belajar bahasa, itu sesuatu yang present continuous tense, sesuatu yang terus menerus. Jadi waktu saudara menemukan, ya, tidak ada titik yang di sana saudara berkata, ya sudah, saya sudah temukan, selesai. Enggak, saudara. Tapi waktu saudara temukan, Tuhan bukakan rahasia yang baru lagi buat saudara. Sehingga waktu saudara ada di dalamnya, saudara merasa haus dan lapar. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, puji Tuhan. Saya juga menyapa hambanya yang luar biasa, murid Tuhan yang luar biasa, Pak Rofli Maringka. Semangat, maju terus ya. Juga ada hamba Tuhan Pak Gembala, ya, Pak Henry Paliama. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Pembacaan saya sekarang ada di kitab Lukas, dan saya terberkati dengan Lukas pasal 5 ini, ya. Pasal 5 mulai ayat yang ke-36, ya. Pasal 5 mulai ayat yang ke-36. Di sana dikatakan, ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun menggoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Haleluya. Oh, dahsyat, saudara. Nah, saudara, untuk menerima kerajaan Allah, Anda harus punya kantong anggur yang baru atau hati yang baru, yang sudah disucikan, yang sudah disiapkan untuk menerima kebenaran kerajaan Allah. Nah, saudara, ini bagian ini menarik sekali karena para Farisi, orang-orang Saduki melihat murid-murid Tuhan itu tidak berpuasa, dan mereka berkata, kami ini berpuasa, murid-muridmu tidak berpuasa, saudara, ya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh berpuasa, ya. Saya baru selesai berpuasa 40 hari, ya, puasa Paskah, ya, puasa penderitaan Tuhan Yesus. Tapi ini roh agamawi, orang-orang Farisi merasa iri hati, ya, merasa cemburu dengan murid-murid Tuhan yang tidak berpuasa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, ya, kali ini mereka tidak berpuasa karena ada dirinya bersama-sama mereka. Suatu saat nanti mereka akan berpuasa waktu Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka. Dan Tuhan Yesus mengajarkan mereka bagaimana untuk menerima kerajaan Allah. Nah, kantong anggur, ya. Jadi anggur yang lama dulu, anggur yang lama berbicara spirit agamawi, ya. Anggur yang lama ini berbicara spirit agamawi yang selama ini dipegang oleh orang-orang Farisi zaman itu,
Dan zaman sekarang ini juga saudara, spirit agamawi masih terus berupaya sedemikian rupa untuk menjauhkan orang dari kuasa kerajaan Allah. Ya. Nah, anggur ini saudara, spirit agamawi ini menghalangi kita mengalami terobosan. Dan kantong anggur itu berbicara tentang hati kita. Ya, hati kita. Kantong anggur yang lama adalah kantong anggur adalah hati yang sudah terbiasa dengan spirit agamawi. Ya, sudah terbiasa dengan spirit agamawi. Tapi kalau saudara mau menerima kerajaan Allah dan kuasanya, saudara harus memiliki kantong anggur yang baru. Ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Kalau kantong anggur yang lama diisi dengan kantong anggur yang baru, maka itu akan sobek, saudara ya. Tidak cocok. Artinya orang yang menerima benih kerajaan Allah tapi hatinya belum disiapkan, hatinya belum dibersihkan, maka benih itu, ya, Tuhan Yesus pernah bikin perumpamaan tentang benih. Benih itu tidak dapat tumbuh di dalam hatinya, di dalam tanah yang subur. Ya, benih itu akan bagaikan benih yang jatuh di pinggir jalan, dipatok oleh burung, artinya dicuri oleh iblis. Benih yang jatuh di tanah yang semak belukar, ya, di tanah yang berbatu-batu, seperti itu. Nah, jadi saudara harus memiliki hati yang baru. Saya berdoa saudara, ya, selama 40 hari dalam kegerakan kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara ada semangat yang baru, hati yang baru, saudara punya kehausan yang menggebu-gebu, berapi-api untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ingat, Tuhan Yesus janji, setiap orang yang mencari menemukan, setiap orang yang mengetuk pintu dibukakan. Wow, luar biasa. Nah, masalahnya saudara, kita yang sudah terbiasa, kantong kita yang sudah lama ini, kita akan berkata seperti ini, saudara. Di sini dikatakan begini, dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Haleluya. Ya, saudara, hati-hati, jangan kita stagnan. Ya, jangan kita juga, ya, kita yang sudah bertahun-tahun baca Alkitab, jadi orang Kristen melayani, dan kita memiliki pemikiran atau paradigma seperti ini, saudara, ya. Dan di sini dikatakan, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Inilah tembok yang harus dihancurkan oleh Tuhan Yesus, di mana orang yang biasa minum anggur tua, ya, anggur tua itu yang memabukkan, saudara, ya. Dan waktu mereka minum anggur manis, anggur yang baru, saudara, yang belum difermentasi, mereka bilang, nggak biasa, nggak mau. Begitu juga dengan spirit agamawi. Spirit agamawi yang spiritnya masih bekerja sampai dengan saat ini, saudara. Makanya saudara jangan terbelenggu dengan spirit agamawi. Kalau saudara mau menerima kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, saudara harus menghancurkan paradigma ini, ya. Saudara harus siap diubahkan, siap berubah, saudara. Amin. Makanya waktu Tuhan Yesus pertama kali memulai statement pelayanannya, kira-kira saudara boleh ketik, apa statement pertama Tuhan Yesus waktu memulai pelayanan? Perkataan pertama Tuhan Yesus waktu dia memulai pelayanan, kira-kira apa, saudara? Orang yang rajin baca Alkitab pasti tahu, pasti ya. Tapi orang yang nggak ngerti, saudara, bingung-bingung dia. Ya, waktu Yesus memulai pelayanan, saudara, ya, setelah dia dibaptis, dia dicobai di padang gurun, ya, di test drive dulu, saudara.
Selama 40 hari dia dicobai. Yesus memulai pelayanannya dengan kata apa, saudara? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Metanoia, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, artinya kerajaan Allah itu sudah ada di dalam dan melalui Yesus Kristus sudah hadir menerobos ke bumi ini. Kuasa dan pemerintahnya sudah hadir di dalam dan melalui Yesus. Makanya bertobatlah. Artinya saudara apa? Berubahlah cara berpikirmu. Berubahlah. Dan Yesus, ingat saudara baik. Dengar saudara. Tuhan Yesus tidak datang kepada orang-orang penyembah pohon. Ya, Tuhan Yesus tidak datang kepada orang-orang dinamisme, animisme dan sebagainya. Tuhan Yesus datang kepada orang Israel, orang beragama, orang yang percaya Tuhan. Hello, mereka sudah baca Alkitab, tapi masalahnya mereka terbelenggu dengan tradisi dan aturan-aturan, dengan spirit agamawi. Dan Yesus memulai pelayanannya. Yesus memulai pelayanannya dengan satu statement yang sangat tegas dan lugas, berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, Tuhan Yesus memulai pelayanan kepada orang yang sudah beragama, kepada Farisi dan Saduki, orang-orang Yahudi. Mereka sudah beragama, mereka tahu Alkitab, tapi Tuhan Yesus mulai kepada mereka. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Bertobatlah. Artinya saudara, berubahlah paradigmamu, berubahlah cara berpikirmu. Itu arti metanoia. Metanoia itu artinya berubah cara berpikir. Sederhana saudara. Karena begini saudara, tindakan Anda, perilaku Anda itu mulai dari pikiran Anda. Ya, apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Jadi kalau pikiran Anda diubahkan dan tiap hari Anda melakukan berdasarkan pikiran yang dirubahkan, dan apa yang saudara lakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan, dan kebiasaan Anda itulah karakter Anda. Wow, dahsyat saudara. Makanya saudara, untuk menerima kerajaan Allah dan kebenarannya, ingat Tuhan Yesus membawa kerajaan Allah. Dan Injilnya Tuhan Yesus adalah Injil kerajaan Allah. Saudara boleh cek bolak-balik dalam Alkitab. Saya mengajak kita maju dalam kegerakan untuk senang membaca Alkitab setiap hari ya. Membaca Alkitab. Dan biarkan firman Tuhan mengubah hati kita. Nah, artinya kalau kita bertobat, berubah saudara, pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan kita, nilai-nilai kita yang selama ini kita pegang, kita anut, ya, kita hidupi, saudara. Tuhan mau, waktu Tuhan bilang berubahlah, bertobatlah, itu Tuhan mau saudara tinggalkan itu. Jadi waktu Yesus bilang bertobatlah kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang sudah beragama itu, Tuhan Yesus bilang tinggalkan cara berpikir agamawimu, tinggalkan cara berpikir Farisimu, tinggalkan cara berpikir Sadukimu, tinggalkan cara berpikir denominasimu, tinggalkan cara berpikir doktrin-doktrin yang selama ini saudara anut, doktrin-doktrin manusia, ajaran-ajaran manusia, dan peganglah hukum-hukum kerajaan Allah, pemikiran Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Dahsyat saudara, saya berapi-api semangat saudara ya. Saya juga menyapa buat ini ya Mama Ade ini, kita bilang kita Mama Ade ini, Ibu Meliani Rau dari Tobon. Terima kasih buat bintangnya. Tuhan Yesus balas berkat. Mari maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana saudara. Kita memulai hidup kita dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Saya berdoa, saya percaya. Mari ya, kegerakan ini kita sama-sama maju dalam kegerakan ini, kita bergandengan tangan ya, seperti murid-murid Tuhan di abad pertama saudara. Mereka bertekun ya, berdoa bersama-sama dan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya. Dan saudara ingat ya,
Tuhan Yesus hanya punya satu pengajaran, yaitu Injil Kerajaan Allah. Kalau saudara mau masuk dalam kerajaan surga, agamamu tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Itu sudah jelas di dalam Alkitab. Seorang Nikodemus, seorang profesor, seorang pakar Alkitab, Nikodemus, seorang yang sangat beragama, sangat saleh, ya, melakukan setiap tuntutan-tuntutan agama. Bahkan bukan cuma itu, dia tergolong seorang pemimpin di dalam mahkamah agama. Dia seorang Sanhedrin, dia seorang pemimpin, saudara. Tapi dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Guru yang baik, bagaimana saya harus masuk dalam kerajaan Allah?" Dan Yesus berkata, "Kamu harus lahir dari air dan roh." Anda tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah kalau Anda tidak lahir dan roh, dari air dan roh, ya. Agamamu tidak dapat membuat engkau masuk dalam kerajaan Allah. Ya, saya kasih contoh sederhana aja. Anda jadi warga negara Indonesia kenapa? Ya, alasan yang paling natural, ya, Anda jadi warga Indonesia. Karena apa? Anda lahir di Indonesia, Anda lahir di NKRI yang tercinta ini. Makanya Anda punya hak penuh sebagai warga negara. Begitu juga kalau saudara menjadi warga negara dalam kerajaan Allah, saudara tidak ada cara lain, saudara harus lahir di dalamnya. Makanya Yesus bilang, kamu harus lahir dari air dan roh. Makanya penting sekali kita lahir baru, saudara, ya. Jangan kita cuma sekedar beragama Kristen. Ya, agama Kristen sekalipun tidak dapat membuat Anda masuk dalam kerajaan surga. Ini makanya di sini, ya, saya kembali lagi kepada pembahasan kita. Dan tidak seorang pun yang telah meminum anggur tua ingin meminum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Ya, sama seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi ini. Mereka akan berkata, wah, tradisi Farisi kami lebih baik, tradisi Saduki kami lebih baik, aturan-aturan agama kami lebih baik, doktrin-doktrin yang selama ini yang kami terima itu lebih baik. Dan Yesus datang membawa satu transformasi, satu terobosan, dan dia berkata, bertobatlah, hari ini kerajaan Allah sudah ada. Wow, dia menyatakan, dia proklaim, saudara, kerajaan Allah sudah ada di dalam dia dan melalui dia. Makanya saudara, saya percaya, saudara, ya, walaupun kita terpisah tempat, terpisah jarak dan waktu, saudara, hadirat Allah ada di dalam kita, di tengah kita. Karena apa? Kerajaan Allah sudah ada. Saudara bayangkan kalau tidak ada kerajaan Allah, saya dan saudara tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya, kita percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul demi nama Yesus, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir. Dan kita sudah lebih dari 2-3 orang, ya, kita bersekutu dalam firman. Wow, dahsyat, saudara. Makanya saudara, kalau saudara mau menerima kerajaan Allah, saudara mau masuk ke dalamnya, saudara, kantong anggur saudara harus baru. Hati saudara harus baru. Artinya saudara harus siap membersihkan. Ya, di Yohanes 15 ayat 3, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, memang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Wow, haleluya. Saudara, tidak gampang melayani orang agamawi. Ya, tidak gampang, saudara, ya. Yang Yesus muridkan ini, saudara, orang-orang yang sudah beragama, bukan orang-orang yang tidak beragama. Ya, walaupun mereka nelayan, mereka tax collector dan sebagainya, tapi mereka sudah punya agama yang namanya agama Farisi, agama Saduki. Dan mereka punya keyakinan yang getol, ya, di zaman itu, saudara. Ya, apalagi kita sekarang ini, saudara, kita orang-orang Kristen, ya, kita sudah terbelenggu dengan denominasi ini, denominasi itu, dan sebagainya. Padahal kita satu di dalam Tuhan, kita satu tubuh, tapi kita ditembok oleh doktrin ini, doktrin itu, dan sebagainya, saudara. Kalau saudara mau menerima anggur yang baru, hati saudara harus baru. Artinya keyakinan-keyakinan yang selama ini didoktrin kepada saudara, nilai-nilaimu yang selama ini saudara pegang, saudara harus bersedia dibersihkan. Dibersihkan oleh apa, saudara? Oleh firman Tuhan Yesus. Oleh apa, saudara? Oleh Injil kerajaan Allah. Bersihkan, saudara. Supaya apa? Waktu masuk
Injil kerajaan Allah waktu masuk anggur yang baru, saudara, tidak rusak, tidak tumpah, tidak mubasir. Kenapa? Karena kalau hati saudara masih hati agamawi, ya, seberapa banyak pun anggur baru dicurahkan di kantong anggur tua itu masih robek terus, saudara. Anda tidak akan mengalami terobosan. Tapi kalau Anda mau mengalami terobosan, saudara, hati saudara baru. Saya berdoa buat saudara pagi hari ini, Tuhan Yesus membersihkan hatimu dengan firman-Nya. Sehingga apa, saudara? Hati saudara baru, saudara siap menerima kerajaan Allah. Wow, dahsyat, saudara, ya. Saya kasih contoh yang sederhana ya, yang ada orang punya pandangan yang di kampung-kampung ini biasanya katanya kalau mau keluar rumah, tiba-tiba kucing hitam lewat. Biasanya katanya di kampung itu pamali, ada istilahnya pamali. Artinya kita nggak boleh keluar karena bisa terjadi kecelakaan. Itu kan nilai, itu kan keyakinan yang kita pegang, itu dari budaya atau adat istiadat kita. Nah, kita wah bahaya ya. Atau pas mau keluar rumah katanya kalau ada cicak ya bersuara begitu kan, cicak bersuara di loteng kita ya, di plafon kita. Oh, nggak boleh, itu ada tanda sesuatu. Katanya seperti itu ya. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan, kita percaya Tuhan, kita percaya perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Pas kita mau keluar rumah, pas kucing hitam lewat, peduli amat ya, dalam nama Yesus kita keluar. Kira-kira seperti itu, saudara, ya. Atau keyakinan-keyakinan yang selama ini yang kekeh di hati kita, yang kita rasa benar, padahal belum tentu benar, saudara. Ya, apalagi teman-teman di seberang sana ya, saudara ya. Saudara, jangan sampai selama ini yang kita kira benar, kita pegang teguh, ternyata tidak, saudara. Makanya saya mengajak saudara, mari kita sama-sama maju dalam kegerakan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yaitu 40 hari ini, saudara, kita maju dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Adakah rasa kehausan di hati saudara? Adakah rasa kelaparan di hati saudara untuk mengenal Yesus lebih dalam? Mengenal apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ya? Kalau kita mau mengenal Yesus, saudara, kita harus kenal pribadinya. Pribadinya apa? Siapakah dia? Ya, dia Mesias, dia anak Allah yang hidup, dia Tuhan. Dia raja di atas segala raja, dia penebus, dia juru selamat. Dia penyembuh, dokter di atas segala dokter. Dia guru, nabi. Wah, banyak sekali, saudara. Kita harus mengenal siapakah dia. Baru yang kedua, kita mengenal atau mengalami karya Yesus. Apa yang menjadi karya Yesus? Karya Yesus itu adalah peristiwa salib yang baru saja kita rayakan Paskah. Dan satu karya yang kita tidak mengerti, yang kita jarang dibukakan, ya, yaitu Roh Kudus dicurahkan, ya. Karena Yesus berkata, kalau aku tidak pergi, ya, Roh Kudus tidak akan datang, saudara. Makanya Yesus harus terangkat ke surga supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan pada hari Pentakosta ya, 10 hari setelah Yesus terangkat, para murid itu berdoa puasa 10 hari dan tiba-tiba mereka mengalami Pentakosta. Mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan itu dikatakan oleh para ahli sebagai hari lahirnya gereja. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus itu salah satu karya Yesus. Karena kalau Yesus tidak terangkat, Roh Kudus tidak tercurah. Nah, bagaimana kita kenal Yesus? Kita harus kenal pribadinya, karyanya, ya, karyanya di atas kayu salib yang menebus kita. Dan yang ketiga, saudara, jangan tertinggal ajarannya. Ini yang kita harus waspada, apalagi kita hamba Tuhan. Jangan kita tinggalkan ajaran Yesus. Ya, Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang kuperintahkan atau yang kuajarkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Wah, sekarang ini saya melihat ada tren-tren yang fenomenal, saudara ya. Banyak orang pakai nama Yesus tapi mengajarkan bukan apa yang Yesus ajarkan, mengajarkan ajaran-ajaran manusia. Ini bahaya, saudara. Makanya saudara, saya berdoa di sini, saya melihat semua kita ini pelayan-pelayan Tuhan ya, murid-murid Tuhan, bukan orang-orang yang luar biasa ya. Saya juga menyapa ada Pastor Pinkan Dien. Wah, luar biasa. Semangat, maju terus saudara ya. Mari kita maju dalam kegerakan ini. Saudara, jadi kantong anggur yang baru bisa kita menerima ya. Saudara harus mempersiapkan kantong anggur yang baru. Apakah hati saudara saat ini? Mari kita cek hati kita saat ini. Apakah hati kita adalah kantong anggur yang baru atau kantong anggur yang lama? Ya, kalau orang Manado, orang bilang cap tikus tua lebih keras lebih bagus. Nah, pakai logat Manado kan, seperti itu. Jadi anggur baru ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan, itu artinya adalah Injil Kerajaan Allah yang mau ditabur. Dan dia harus ditabur di hati yang baru. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan, saudara mau mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini, saya berdoa supaya saudara punya hati yang baru. Relakah saudara mengeluarkan semua yang di hatimu? Termasuk apa saudara? Termasuk kepahitan, kebencian, kekecewaan, keputusasaan, kegelisahan, keraguan, apapun yang menjadi bebanmu ya. Saudara harus tanggalkan. Saudara harus tanggalkan ya. Kalau kita mau maju bersama Yesus, firman Tuhan katakan tanggalkan beban-bebanmu dan dosa-dosa. Saya berdoa saudara, saudara memiliki hati yang baru untuk menerima kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah waktu dia masuk, kalau kerajaan Allah masuk dan saudara ada di dalamnya, saudara harus tunduk di bawah pemerintahan Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang Kristen mengaku Kristen, tapi yang memerintah di hatinya bukan Yesus, tapi dirinya sendiri. Maka tak heran orang Kristen seperti itu ya, walaupun pendeta sekalipun saudara, yang menjadi miris, saya miris mendengarkannya ya. Ya, orang Manado bilang DP Hugel jalan terus. DP dugem jalan terus. Ya, banyak orang Kristen ya, Sabtu malam dugem ya, seperti itu kan. Ya, pulang hampir jam 6 subuh ya, pagi-pagi jam 9 masuk gereja saudara. Supaya apa? Katanya bersihkan dosa-dosa semalam. Wow, ngeri saudara. Ya, makanya saudara ya, saudara mau berkemenangan, berapa banyak dari saudara yang mau menjadi warga kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan surga? Katakan yes. Ya, kalau saudara katakan yes, berarti hati saudara harus baru. Hati saudara harus baru saudara. Karena apa? Kalau hati saudara lama, kantong saudara lama dan terima anggur yang baru, sama seperti ini saudara. Saudara terima message ini, saudara terima pesan ini, tapi hati saudara tidak siap, saudara menolak, percuma saudara. Iblis bisa mencuri firman. Iblis bisa mencuri firman, makanya saudara tidak berbuah saudara. Buka hati dan katakan, Tuhan barui hati saya. Pulihkan saya Tuhan. Bukakan saya rahasia surga. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kepadamu diberi rahasia kerajaan Allah, tapi kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah, tapi kepada mereka tidak. Kepada mereka siapa itu? Orang Farisi, orang Saduki yang tiap hari baca Alkitab. Tiap hari mereka kuasai Alkitab. Tapi kepada mereka tidak dibukakan. Ya, Anda juga boleh baca Alkitab bolak-balik, tapi kalau mata saudara masih gelap, saudara, Anda tidak akan melihat kuasa dan kebenarannya. Tapi kalau Anda sudah dibukakan, saudara, wow, luar biasa saudara. Semakin hari saudara ditambahkan, semakin hari saudara ditambahkan. Ya, ini luar biasa. Saya kasih contoh ya. Tuhan Yesus punya pengajaran dan ilmu ya. Kepada orang yang tidak memiliki diambil.
Ya, kepada orang yang memiliki ditambah. Nah, ini turbulence, saudara. Turbulence dengan cara berpikir kita ya, cara berpikir duniawi kita. Harusnya orang yang tidak memiliki ditambahkan, begitu kan? Tapi Yesus katakan kalau orang tidak memiliki, diambil daripadanya dan tambahkan kepada orang yang memiliki. Artinya kepada orang yang bebal hati, orang yang tidak mau mengerti, biarkan dia tidak mengerti. Tapi orang yang mau mengerti, orang yang mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ditambah-tambahkan kepadanya. Wow, itu dahsyat, saudara. Makanya saudara, mari kita maju dalam kegerakan ini. Saya percaya kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, saudara mengalami kuasa Tuhan Yesus. Amin. Kuasa yang menyucikan, yang menyembuhkan, kuasa yang menopang, yang menyediakan, yang melindungi. Wow, dahsyat saudara. Itu fasilitas anak-anak Allah dalam kerajaan Allah. Ya, saya selalu yakin dalam kerajaan Allah, kesejahteraanmu adalah kemuliaan Sang Raja. Oh, haleluya, haleluya. Makanya Paulus katakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Amin. Amin. Semangat. Berdoa pagi hari ini, Tuhan, saya mau hati saya baru. Saya mau menerima kerajaan-Mu, Tuhan. Saya mau mengalami terobosan dalam hidup saya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan, beri saya hati yang baru untuk menerima kerajaan Allah. Kantong anggur saudara harus baru, hati saudara harus baru. Kalau tidak, saudara, ya, kita berdoa sama-sama, saudara, ya. Kalau tidak, saudara tidak mendapatkan apa-apa. Ya, kita berdoa sama-sama, saudara. Saudara, di 40 hari ini kita bergandengan tangan, kita maju bersama-sama, saudara. Untuk apa, saudara? Ya, bertekun dalam pengajaran firman, ya, bersekutu lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah ini dengan momen mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena selama 40 hari Yesus menampakkan diri dan berulang-ulang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Ya, saya menyapa juga buat hambanya di Flika Senda, ya, Pak Gembala. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari kita bergandengan tangan, ya, sama-sama kita memberitakan Injil pagi ini. Dengan cara apa, saudara? Saudara bagikan live ini kepada teman saudara, ya, atau di wall saudara. Setidaknya, saudara, ya, saya tahu firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, ya. Saya punya satu kesaksian, istri, ya, kami dengan istri sudah melakukan ini lama, ya. Sejak 2016 kita melakukan Daily Life Kingdom Principle, dan waktu itu kita posting teks, ya, posting teks. Ya, sekarang saya buat sebagai video seperti ini, ya. Kita posting teks, dan satu kali istri saya posting teks di wallnya dia, dan ternyata ada teman-temannya di wallnya dia yang baca firman Tuhan itu langsung diberkati. Dan dia message sama istri saya dan katakan, terima kasih pastor, saya dikuatkan kembali. Sebenarnya hari ini saya sudah memutuskan untuk bunuh diri. Mau bunuh diri, saudara, karena hutang, karena pergumulan hidup. Dia mau bunuh diri, saudara. Tapi waktu dia lihat firman Tuhan, dia batal bunuh diri, nggak jadi bunuh diri. Jadi, saudara, firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia, saudara. Saya percaya itu, saudara. Makanya, saudara, bagikan kepada teman-teman yang lain. Ya, saya percaya mereka akan terberkati, saudara. Karena firman Tuhan itu dahsyat. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Mari sama-sama kita maju dalam kegerakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pagi ini untuk menerima kerajaan Allah, hati kita harus siap, hati yang baru. Buang prinsip-prinsip lamamu, buang nilai-nilaimu, buang keyakinan-keyakinan agamawimu yang lama, dan katakan, Tuhan, aku mau tundukkan diriku di bawah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Engkau sendiri yang menjadi rajaku. Apakah benar-benar Yesus raja yang memerintah di hatimu, saudaraku? Ataukah dirimu sendiri? Apakah Yesus memerintah di hatimu saat ini? Saya berdoa
supaya betul-betul Yesus bertakhta di hatimu sebagai raja di atas segala raja. Supaya apa saudara? Saudara boleh mengalami segala kuasa kerajaan Allah sebagai anak-anak Allah. Anda itu anak-anak Allah. Dengar baik. Anda sudah dimeteraikan oleh darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan Anda sah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Anda itu istimewa luar biasa. Makanya dalam kerajaan Allah, dalam pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, segala benefitnya, segala fasilitasnya Anda menikmati. Makanya kalau saudara mau mengalami kuasa kerajaan Allah, biarkan Yesus bertakhta menjadi raja di dalam hatimu. Ya, saya juga menyapa Pastor Refli Lela. Tuhan Yesus memberkati. Maju, semangat, bagikan ya pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Puji Tuhan saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh di live chat tanyakan, kita berdiskusi bersama-sama ya. Dan kalau saudara ada pokok-pokok doa, saudara boleh juga tuliskan pokok-pokok doa saudara dan kita berdoa bersama-sama. Ya, puji Tuhan, mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus katakan, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Ya, kita bersepakat pagi hari ini terjadi terobosan ya, hati yang baru di dalam setiap kita untuk menerima kerajaan Allah. Kita bersepakat pagi hari ini kita mengalami kuasa Tuhan yang menyucikan, yang menyembuhkan, yang mentransformasikan, yang mereformasikan kehidupan kita. Ya, saya percaya ya kalau saudara mengalami terobosan rohani, terobosan materi, terobosan jasmani juga mengikuti seperti itu ya. Mari satu hati kita sepakat di dalam nama Yesus. Bapa Surgawi, kami percaya janji firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu berkata, apabila ada 2 orang di antara kamu bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat di dalam nama Yesus. Setiap orang yang menyaksikan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mereka memiliki hati yang baru, yang siap menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Mesias anak Allah yang hidup, sebagai penebus, sebagai juru selamat. Hati yang baru di mana Yesus bertakhta, Yesus menjadi Raja di atas segala raja. Kami berdoa pagi hari ini kalau ada yang sakit, kami sepakat dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan. Kesembuhan, kelepasan terjadi. Kalau ada yang terbelenggu dengan belenggu kegelapan, kami berdoa kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Kalau ada yang berbeban berat, berletih lesu, kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala belenggu-belenggu kegelapan ya terlepas, dan kelegaan yang daripada Tuhan menjadi bagiannya. Tuhan juga memberkati setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mengembalakan dan usaha-usaha mereka. Tuhan memberkati, urapi setiap hamba-hambamu, pakai dengan kuasa-Mu, pakai dengan urapan baru ya Tuhan, agar semakin banyak orang datang kepada Yesus, semakin banyak orang mengalami kuasa dan kasih Tuhan Yesus, semakin banyak orang direbut dari api neraka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berserah dan kami bersyukur hari ini kami sudah memulainya dengan doa, kami sudah memulainya dengan firman Tuhan, dan kami percaya ada kekuatan yang baru yang menyegarkan kami. Kami percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas kami ya Tuhan. Terpujilah nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita maju dalam kegerakan ini setiap hari. Saya memulainya jam 6 pagi saudara. Ya, mari kita sama-sama prioritaskan waktu ini. Kalau saudara tersedia waktu, kita bersama-sama bersekutu, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Amin. Dan saudara bagikan kepada orang-orang lain agar semakin banyak orang terberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah, dan kita ada dalam momen mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya mendorong saudara-saudara sekalian semangat untuk baca Alkitab. Minimal 1 pasal sampai dengan
3 pasal setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Haleluya.